menurut Pak Faiz itu apa sih yang dimaksud dengan menikah itu artinya separuh agama kayak gitu. Apakah misalnya jodoh kita misalnya itu orang yang ahli agama jadi kita separuhnya itu ahli agama atau bagaimana gitu. Ya, mungkin itu dulu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ini saya jawab sejauh yang saya pahami. Mas siapa? Mas Putra, umur 25 ini. Sampean sudah sunnahnya menikah memang 25. Kalau 26 sudah tidak sunnah. Sudah kelewat kan. Rasulullah nikahnya umur 25. Begini, nikah itu menyempurnakan agama. Karena ada sangat banyak amal ibadah keagamaan yang itu memerlukan pasangan. Jadi ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dijalankan kalau kita ada pasangannya. Meskipun ya bukan berarti kalau tidak ada pasangan kita tidak ada kebaikan yang bisa dijalankan, tidak ada ibadah. Ada ibadah-ibadah. Wong nikah sendiri itu kan juga ibadah sebenarnya. Berarti yang belum nikah belum dapat pahalanya menikah. Kemudian berdua dengan istri misalnya, itu kan juga ibadah. Kalau orang sudah punya istri, misalnya Mas Putra, kalau sedang sholat tahajud membangunkan istrinya, kemudian sholat tahajud berdua. Kalau belum punya istri kan tidak ada yang dibangunkan, tidak ada yang membangunkan. Pahalanya masih belum utuh, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak nanti amalan-amalan itu yang jadi utuh ketika berdua. Dan ada banyak amal-amal khusus yang itu hanya bisa dijalankan ketika sudah menikah. Bayangkan kalau belum menikah, misalnya Mas Putra masih pacaran. Ketika pacaran itu setiap kali nyenggol pacarmu kan dianggap dosa itu. Tapi sebaliknya 180 derajat kalau sudah menikah, setiap kali nyenggol pacarmu itu nilainya ibadah. Jadi kalau belum nikah itu ketemunya kesenggol ting dosa, ketemu lagi ting dosa lagi. Tapi kalau sudah nikah kebalikannya, setiap kali senggolan berbuah pahala. Jadi itu makna luasnya bahwa ya agamamu akan utuh lengkap jika kamu sudah menikah. Nah, ini menarik kalau saya kaitkan ada satu hadis itu. Rasulullah satu ketika ada 3 orang sahabatnya yang sangat serius ingin beragama sampai tidak mau menikah. Jadi ada 3 orang sahabat, semuanya bersumpah. Yang satu bersumpah, saya tidak akan tidur, saya akan bangun terus tiap malam untuk sholat. Yang kedua bersumpah, saya tidak akan buka puasa, tiap hari saya akan puasa terus. Yang satu, saya tidak akan nikah, pokoknya hidupku sepenuhnya untuk agama saja. Nah, terus jawabannya Nabi, yo, kata Rasulullah, aku ini Nabi, tapi aku ya tidur dan bangun sholat malam. Aku ya puasa, ya buka puasa. Dan aku menikah. Nah, ini menunjukkan bahwa ya kalau ingin seperti Rasulullah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, ya tidur, ya bangun. Tidak menyiksa diri bangun malam terus. Ya puasa, ya buka puasa, ya tidak puasa terus-terusan. Ya menikah. Nah ini nanti hadis ini belakangnya kalimatnya terkenal sekali. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku yang tadi ini, termasuk menikah tadi, ya tidak termasuk umatku. Nah, wah itu bagaimana bisa sempurna agamanya kalau tidak diakui sebagai umatnya oleh Nabi. Jadi ini gambaran betapa orang yang sudah menikah itu kalau bulu tangkis itu dia menang set sudah dibandingkan yang belum nikah. Jadi dia sudah punya fasilitas lebih untuk nambah pahala. Nah, iya. Makanya kalau sudah ada calonnya, kalau sudah merasa mampu, ayo menikah, tidak usah ragu-ragu. Ini untuk semuanya saja yang jomblo ini. Ini bukan nasihat tapi dorongan untuk segera. Karena Nabi kan juga mendorong itu kan. Famanistato'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jadi
Wahai anak-anak muda ya maksarus sabab, kalau sudah mampu menikah, menikahlah. Nah, karena di situ ada banyak sekali manfaatnya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsana lil farj. Itu kalimat selanjutnya kalau dalam hadis, lebih menjaga diri kita baik mata maupun kemaluan. Baik, saya kira itu ya Mas Putra. Berarti ya tinggal berdoa serius dan jangan jadi penakut. Itu saja menurut saya.